akan membahas salah satu metode penting dalam data mining, yaitu klasifikasi menggunakan algoritma decision tree dengan Python di Jupyter Notebook. Nah, sebelum itu kita masuk coding, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep klasifikasi. Klasifikasi adalah proses mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan atributnya. Tujuannya adalah untuk memprediksi label dari data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Contoh sederhana klasifikasi adalah memprediksi jenis bunga berdasarkan panjang dan lebar kelopak serta sepalnya. Jika kita punya data dari bunga yang sudah diketahui jenisnya, kita bisa melatih model untuk menebak jenis bunga dari data baru yang belum diketahui. Di video ini kami akan menggunakan dataset iris, yaitu dataset klasik dalam dunia machine learning. Dataset ini berisi informasi tentang 3 jenis bunga iris, yaitu setosa, versicolor, dan virginia. Di video ini kami menggunakan dataset iris, yaitu dataset klasik dalam dunia machine learning. Dataset ini berisi informasi tentang 3 jenis bunga iris, yaitu setosa, versicolor, dan virginia. Fitur yang digunakan adalah panjang dan lebar sepal serta panjang dan lebar total. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses eksplorasi data menggunakan model klasifikasi. Klasifikasi dan datasetnya, sekarang kita masuk ke tahap persiapan dan eksplorasi dataset. Pertama-tama kita akan mengimpor library yang dibutuhkan. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa kode yang saya tinggal salin ke untuk project kita. Untuk ke baris selanjutnya kita klik shift enter. Ini untuk baris keduanya, shift enter lagi. Ini baris ketiganya, kita shift enter. Untuk baris selanjutnya lagi. Dan ini untuk kita kode untuk melihatnya. Selanjutnya ini untuk baris yang ke-9. Dan ini untuk yang terakhir. Jadi sampai di sini kita sudah selesai mengeksplorasi dataset awal. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap pemisahan fitur dan label serta pelatihan model klasifikasinya yang akan diteruskan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke tahap pelatihan model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree. Pertama, kita akan memisahkan antara fitur dan label. Fitur adalah kolom input yang akan digunakan untuk memprediksi, sedangkan label adalah kolom target yang akan diprediksi. Ini kodenya sebagai berikut. Kode sebagai berikut. Ini tujuan untuk membuang kolom spesies dari X karena itu adalah labelnya, dan kita simpan di Y. Langkah berikutnya yaitu membagi data menjadi data latih dan data uji. Ini penting agar model kita bisa diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, artinya dari codingan tersebut, artinya 80% dari data yang digunakan untuk melatih model dan 20% sisanya untuk pengujian. Random set sama dengan 42 digunakan agar hasilnya bisa direproduksi.
Lanjut, sekarang kita akan membuat model klasifikasi menggunakan decision tree-nya dan melatihnya dengan kode sebagai berikut. Nah, dari hasil berikut dengan hanya 2 baris ini kita sudah membuat dan melatih model decision tree. Model sekarang sudah belajar dari data latih dan siap digunakan untuk memprediksi data uji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap evaluasi model, yaitu melihat seberapa baik model decision tree kita dalam melakukan klasifikasi. Pertama-tama, kita akan melakukan prediksi terhadap data uji atau test set. Di sini kodenya itu ini. Ini kita salin. Nah, di sini model akan menghasilkan prediksi untuk setiap baris dalam X-test-nya. Selanjutnya, kita akan menghitung akurasi model, yaitu berapa persen sih prediksi model yang benar. Nah, kita masukin ProSQL dulu, karena tadi jadi tinggal di copy. Yap. Terus, ini. Kita masukkan satu lagi. Nah, misalnya hasilnya 1.0 atau 100%, itu berarti model kita memprediksi semua dataset dengan benar. Tapi jangan langsung senang, kita juga harus cek performa secara menyeluruh. Yang berikutnya kita tampilkan klasifikasi report untuk melihat detail seperti precision, recall, dan F1 score dari masing-masing kelas. Yaitu nih, masukkan ProSQL dulu nih. Lalu kita print hasilnya menggunakan print classification report. Nah, muncul hasilnya. Laporan itu berguna untuk tahu segimana performa model ini terhadap masing-masing jenis bunga seperti setosa, color, dan Frigilisha. Yang terakhir, kita tampilkan confusion matrixnya dalam bentuk grafik supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, maksudnya dari ini from Instagram semua salin, enter, terus ini dan terakhir untuk mengetahui seberapa banyak data yang seberapa banyak matriks yang memprediksi kelasnya itu. Nah, confusion matrix ini itu menunjukkan seberapa banyak data yang memprediksi benar dan salah setiap per kelasnya. Jadi, dengan akurasi classification report dan confusion matrix ini, kita bisa menilai apakah model kita sudah cukup baik untuk digunakan atau belum. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu visualisasi keputusan. Visualisasi ini penting supaya kita bisa melihat bagaimana model membuat keputusan berdasarkan fitur-fiturnya. Kita gunakan fungsi plot tree dari scikit-learn.
Di sini kita bisa melihat bagaimana pattern terbentuk dari atas ke bawah, dimulai dari fitur seperti petal light atau petal white. Lalu model akan membagi data berdasarkan nilai-nilai ambang tertentu. Warna yang berbeda menunjukkan kelas yang berbeda, dan semakin dalam warnanya, semakin detail keputusan yang dibuat. Jadi kesimpulan dari proyek ini adalah yang pertama kita berhasil membangun model klasifikasi menggunakan desain tree. Yang kedua, dataset yang digunakan adalah dataset iris yang cukup sederhana tapi sangat bagus untuk pembelajaran dasar. Yang ketiga, model kita menunjukkan akurasi yang tinggi dan performanya bagus berdasarkan klasifikasi report dan coefficient metric. Yang keempat, visualisasi pohon membantu kita memahami logika secara model secara intuitif. Proyek ini kami kerjakan sebagai bagian dari ujian semester kuliah data mining. Terima kasih sudah menonton video ini.